Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sela Auliana. Saya siswi kelas 12 SMK Palawan Toha jurusan akuntansi. Di dalam presentasi ini saya akan membahas definisi dasar hukum PPH, tahapan dan contoh perhitungan PPH orang pribadi. Saat presentasi berlangsung, saya berharap kepada para audiens untuk tetap fokus dengan materi yang saya sampaikan. Nah, untuk definisi PPH orang pribadi, pada dasarnya PPH dikenal sebagai PPH Pasal 25 adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya. PPH bertujuan untuk dasar keadilan, penyederhanaan, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam rangka untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka akan diberlakukan pajak final, yaitu PPH tanah bangunan yang bersifat final. Maksudnya, yang pertama, proses ADM pajak menjadi lebih sederhana. Wajib pajak orang pribadi tidak mengalami kesulitan untuk menghitung pajaknya, dan bagi ADM pajak mudah menguji perhitungan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Yang kedua, guna keadilan dan pemerataan badan. Berlakunya PPH bersifat final, maka tingkat penghasilan yang sama dari manapun diperoleh wajib pajak. Yang ketiga, meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Berlakunya PPH bersifat final dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Nah, dasar hukum PPH. Ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 541 KMK 4 Tahun 2000, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184 PMK 3 Tahun 2007, tentang penentuan tanggal, jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tempat pembayaran pajak, dan tata cara pembayaran penyetoran dan pelaporan pajak, serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 254 PMK 03 Tahun 2008 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan. Nah, untuk tahapan perhitungan PPh orang pribadi, yang pertama, identifikasi jenis penghasilan yang dikenakan PPh final. Contohnya, ada bunga deposito atau tabungan, hadiah undian, laba dari transaksi penjualan tanah, bangunan, atau saham di bursa efek. Yang kedua, identifikasi penghasilan yang bukan objek pajak. Contohnya, ada bantuan, sumbangan, dan warisan. Yang ketiga, identifikasi jenis penghasilan selain PPh final dan bukan objek pajak. Yang keempat, identifikasi jenis penghasilan yang objek pajak tidak final. Contohnya, ada penghasilan dari usaha atau pekerja bebas dan lain-lain. Yang kelima, hitung penghasilan neto masing-masing jenis penghasilan. Dihitung dengan cara penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang atau biaya. Yang keenam, jumlahkan seluruh penghasilan neto. Yang ketujuh, penghasilan kena pajak. Diperoleh dari total penghasilan neto dikurang dengan zakat atau penghasilan, kompensasi, kerugian, dan penghasilan tidak kena pajak. Yang kedelapan, hitung pajak penghasilan terutang. Dihitung dengan cara mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif pasal 17 atau tarif umum. Nah, contoh perhitungan PPh orang pribadi menghitung tarif progresif PPh 21. Diketahui Pak JJ memiliki penghasilan sebesar 150 juta per tahun dan status dari Pak JJ sudah menikah dan memiliki satu tanggungan, maka besar PPh yang harus dibayarkan per bulan dapat dikerjakan sebagai berikut. Tarif progresif PPh 21. PTKP Pak JJ menikah dengan satu tanggungan.
58.500.000 ditambah 4.500.000 sama dengan 63 juta. Penghasilan kena pajak PJJ, penghasilan bruto dikurangi PTKP. 150 juta dikurangi 63 juta sama dengan 80 juta ribu. Total PPh pasal 21 yang harus dibayarkan 50 juta dikali 5% ditambah 27 juta dikali 15%. Sama dengan 2.500.000 ditambah 4.050.000 sama dengan 6.550.000 per tahun. PPh 21 per bulan sama dengan 6.550.000 dibagi 12 sama dengan 545.833 rupiah. Jadi, tarif progresif ditunjukkan dengan penghitungan pajaknya dari total penghasilan kena pajak berjumlah 87 juta, terlebih dahulu dikenakan pajak 5% pada 50 juta, kemudian sisanya dikenakan pada tarif pajak selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.